Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu dari rasio keuangan perusahaan di sini biasa disebut sebagai debt to equity ratio. Serta selain itu nanti kita akan bahas atau membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Di antara beberapa perusahaan tersebut, perusahaan mana saja sih yang paling bagus kayak gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke rasio dari debt to equity ratio, mungkin saya bakalan sedikit overview terlebih dahulu ya. Kan kemarin itu kita sempat membahas ya teman-teman, untuk dari persamaan dasar akuntansi itu sumber-sumber aset yang bisa digunakan perusahaan untuk menjalani kegiatan usaha itu didapatkan dari mana-mana saja sih. Pertama, perusahaan bisa mendapatkan sumber asetnya tersebut dari pendanaan melalui hutang, atau kedua di sini melakukan atau mengumpulkan modal dari para pemegang saham. Nah, dari total ekuitas dan total hutang yang dimiliki perusahaan di sini jika digabungkan, nah ini akan menghasilkan suatu aset perusahaan. Nah, aset perusahaan di sini bisa digunakan untuk operasional kegiatan usaha perusahaan. Nah, antara total ekuitas dan total hutang di dalam dunia akuntansi dan keuangan di sini itu disebutnya sebagai struktur modal. Nah, jadi di sini struktur modal itu apa sih teman-teman? Nah, jadi istilahnya komposisi pendanaan perusahaan untuk menjalani suatu kegiatan usaha perusahaan di sini menggunakan apakah lebih banyak menggunakan pendanaan melalui hutang atau melakukan pendanaan lebih banyak melalui ekuitas. Seperti itu teman-teman. Nah, sama ya teman-teman, kayak tadi yang saya sempat jelaskan, untuk struktur modal perusahaan atau istilahnya sumber-sumber modal yang digunakan perusahaan untuk suatu kegiatan usaha didapatkan dari dua. Bisa dapatkan melalui hutang atau bisa didapatkan melalui ekuitas. Nah, lalu bagaimana sih apabila kita dapatkan melalui ekuitas, sumber-sumber pendanaan perusahaan itu bisa didapatkan dari mana-mana saja? Oke, untuk sumber pendanaan perusahaan dari ekuitas bisa didapatkan dari laba ditahan. Nah, apa sih laba ditahan tersebut? Baik, jadi laba ditahan itu apabila misalkan di sini, misalkan pada video ini dibuat, ini saya pada tahun 2021, misalkan salah satu perusahaan, misalkan di sini perusahaan A pada tahun 2020 menghasilkan laba sebanyak 100 juta rupiah. Nah, disepakati dengan para pemegang saham di sini misalkan akan dibagi dividen sebanyak 80 juta rupiah. Nah, berarti kan masih ada sisa kan sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari 20 juta rupiah tersebut disepakati dengan para pemegang saham dan di sini oleh perusahaan di sini bahwa 20 juta rupiah tersebut akan disimpan di dalam laba ditahan, atau istilahnya biasanya kita bisa sebut ya sisa dari laba yang dihasilkan perusahaan pada satu periode akuntansi sebelumnya di sini telah dikurangi oleh dividen. Atau sama seperti tadi yang saya sempat jelasin, hasil keuntungan dari operasional perusahaan pada periode sebelumnya, seperti itu. Nah, namun di sini kita kurangi terlebih dahulu ya dengan dividen yang dihasilkan perusahaan. Nah, selain dari laba ditahan, di sini perusahaan kalau ingin melakukan penerbitan saham, bisa jadi saja kalau misalkan di sini perusahaan membutuhkan dana kembali untuk ekspansi usaha atau mengembangkan usahanya, perusahaan bisa melakukan penerbitan saham baru lagi. Nah, untuk saham di sini terbagi menjadi dua jenis ya teman-teman, ada saham biasa dan saham preference. Bedanya apa sih saham biasa dan saham preference? Oke, kalau misalkan di sini perusahaan mendapatkan laba, biasanya akan diprioritaskan terlebih dahulu labanya tersebut akan diberikan kepada pemegang saham dari saham preference. Nah, baru nanti sisanya akan dibagikan kepada seluruh para pemegang saham biasa. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan perusahaan tersebut kolaps? Nah, biasanya kalau misalkan perusahaan tersebut kolaps, biasanya akan diprioritaskan terlebih dahulu kepada para pemegang, para kreditor, atau maksudnya di sini perusahaan memiliki hutang atau tidak. Kalau misalkan perusahaan memiliki hutang, hutangnya terlebih dahulu yang diprioritaskan. Baru nanti pemegang saham preferen dibayarkan sisa ekuitas yang maaf, maksudnya di sini total dari uang yang dihasilkan dari penjualan perusahaan tersebut. Kalau misalkan di sini perusahaannya kolaps, dari aset-asetnya tersebut dijual, nah sisanya nanti dibagikan kepada para pemegang saham preferen, dan baru sisanya yang terakhir itu kepada para pemegang saham biasa, seperti itu. Nah, itu tadi kalau misalkan perusahaan membutuhkan dana menerbitkan melalui ekuitas atau modal, di sini bisa dapatkan dari sumber dari laba ditahan dan penerbitan saham baru. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi usaha selain dari dia namun nggak mau menerbitkan ekuitas? Bisa jadi saja ya teman-teman, di sini perusahaan menerbitkan hutang, seperti itu. Nah, hutangnya di sini untuk perusahaan bisa diterbitkan melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui obligasi. Nah, apa sih obligasi tersebut?
Baik, jadi obligasi adalah surat pengakuan hutang yang berbentuk sekuritas, atau maksudnya seperti ini. Nah, jadi misalkan sebagai contoh, misalkan di sini tadi Mbak Gita sebagai salah satu direktur utama pada perusahaan A, kayak gitu. Nah, sedangkan di sini ada orang perorangan atau pemegang saham dari perusahaan A, misalkan di sini ada Mas Rafa Syah, kayak gitu. Nah, misalkan di sini Mas Rafa di sini itu memegang saham perusahaan A, kayak gitu, pemegang saham perusahaan A. Ternyata di sini Mbak Gita dari direktur utama perusahaan A di sini bilang kepada Mas Rafa, Mas, saya butuh dana nih untuk mengembangkan usaha, misalkan sebanyak 100 juta rupiah. Nah, ini saya bakalan menerbitkan obligasi, kamu mau apa tidak gitu. Nah, biasanya nanti kalau misalkan Mas Rafa menyetujui, nah setelah Mas Rafa menyetorkan modelnya tersebut pada perusahaan atau bakalan nanti dikelola oleh Mbak Gita, nah nanti dari perusahaan di sini bakalan mengeluarkan suatu surat bukti bahwa perusahaan tersebut menerbitkan obligasi, atau ibaratnya kayak surat pengakuan hutang ya, seperti itu. Nah, nanti suratnya tersebut dipegang kepada Mas Rafa, seperti itu. Atau juga bisa jadi perusahaan itu bisa melakukan hutangnya itu dengan jaminan berupa hipotek. Oke, maksudnya hipotek di sini apa sih? Hutang yang dengan jaminan berupa aktiva tetap. Nah, sebagai contoh misalkan perusahaan memiliki gedung, memiliki tanah, misalkan gitu memiliki mesin produksi. Nah, di sini mungkin bisa jadi aja dari aset-aset yang dimiliki perusahaan tersebut dijaminkan sebagai hutang. Nah, aset yang dijaminkan tersebut itu disebut sebagai hutang hipotek. Nah, selain dari dua sumber pendanaan ini, perusahaan juga bisa mendapatkan sumber pendanaan hutang itu melalui pinjaman melalui bank. Mungkin bisa jadi aja untuk jangka pendek, bisa jadi juga untuk jangka panjang. Biasanya sih kalau melakukan peminjaman melalui bank, umumnya perusahaan itu digunakan untuk pinjaman dalam jangka panjang. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu tadi sedikit overview mengenai sumber-sumber pendanaan perusahaan jika membutuhkan dana untuk ekspansi usaha. Oke, teman-teman, jadi apa sih rasio debt to equity ratio ini? Baik, jadi rasio debt to equity ratio merupakan rasio yang mengukur antara total hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Semakin besar dari hutang yang dimiliki perusahaan, maka akan mengakibatkan di sini rasio dari debt to equity ratio perusahaan bakalan semakin besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu juga di sini sama seperti tadi, untuk rasio debt to equity ratio bisa dijadikan salah satu dari tolak ukur untuk menentukan dari keputusan investasi. Kan sebelumnya tadi kita sempat mereview teman-teman dari rasio return on equity bisa mengukur dari keputusan investasi. Nah, di sini rasio return on equity itu tidak bisa berdiri sendiri juga ya, teman-teman. Mungkin bisa diproksikan kembali lagi dengan rasio debt to equity ratio, atau mungkin bisa dibandingkan kembali lagi, compare dengan rasio dividend yield, sehingga dari beberapa rasio-rasio keuangan tersebut maka akan menghasilkan istilahnya dari data-data keuangan tersebut perusahaan mana sih kayak gitu istilahnya yang paling bagus di antara beberapa perusahaan yang lain, seperti itu. Nah, selain dari itu juga di sini untuk rasio debt to equity ratio bisa digunakan seberapa besar sih perusahaan tersebut itu menggunakan hutangnya untuk mendanai aset-aset yang dimiliki perusahaan, seperti itu. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Nah, dari rasio debt equity ratio kita bisa melihat seberapa besar sih kayak gitu hutang-hutang yang digunakan oleh perusahaan. Sebagai contoh kan kayak tadi kan di rasio return on equity kan saya sempat menjelaskan ya, teman-teman. Nah, antara perusahaan A dan perusahaan B yang ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat untuk perusahaan A di sini kan untuk ekuitasnya lebih besar atau lebih banyak untuk pendanaan dari aset yang dimiliki perusahaan. Nah, sedangkan untuk perusahaan B di sini lebih banyak hutang yang digunakan untuk pendanaan kegiatan operasional perusahaan. Dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan di sini digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, teman-teman, apabila dari rasio debt to equity ratio menunjukkan semakin besar dari rasio debt to equity ratio, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cukup agresif menggunakan pendanaannya tersebut lebih melalui hutang. Nah, jadi maksudnya di sini a high debt to equity ratio means the company aggressive in financing growth with debt. Nah, jadi maksudnya di sini semakin besar dari rasio debt to equity ratio menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu cukup banyak menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan
untuk aset yang digunakan untuk operasional perusahaan seperti itu. Sebagai contoh kan kayak tadi kan saya sempat menjelaskan ya teman-teman, kalau semakin besar debt to equity semakin besar dari hutang kan pasti juga bakalan berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan seperti itu. Nah, lower percentage shareholder financing effect with high level of risk. Nah, jadi kan di sini kan kita bisa lihat semakin kecil dari persentase pemegang saham perusahaan yang digunakan untuk pendanaan perusahaan, di sini bakalan berdampak kepada level dari resiko perusahaan bakalan semakin besar. Nah, sebagai contoh kan kayak tadi kan ya teman-teman, di sini kan membandingkan antara perusahaan A dan perusahaan B, di sini kita bisa lihat hutangnya lebih besar. Nah, kan berarti kan kalau hutangnya semakin besar, berarti total ekuitas yang digunakan untuk menjalani suatu kegiatan usaha untuk perusahaan A di sini terkumpul dari hutang dan ekuitas. Jadi aset yang digunakan untuk operasional perusahaan kan untuk ekuitasnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan A. Nah, berarti kan kalau misalkan total ekuitas lebih kecil, berarti perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan pendanaan melalui hutang. Nah, kalau semakin besar dari pendanaan melalui hutang, nah perusahaan di sini diwajibkan untuk membayar beban bunga. Nah, semakin besar dari beban bunga perusahaan, di sini bakalan berpengaruh juga terhadap laba yang dihasilkan perusahaan dan berpengaruh juga kepada sustainability perusahaan atau istilahnya keberlangsungan hidup perusahaan seperti itu. Nah, sama ya teman-teman, seperti tadi yang saya sempat jelasin, kalau misalkan di sini perusahaan tersebut semakin besar dari nilai dari hutangnya, nah otomatis perusahaan tersebut semakin banyak beban-beban yang harus dibayarkan perusahaan. Bisa jadi aja kayak beban bunga, beban pajak, dan beban-beban yang lainnya, sehingga berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin besar hutang, maka beban-beban yang harus dibayarkan perusahaan semakin besar, maka akan menggerus dari laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, semakin menggerus laba yang dihasilkan perusahaan, berarti kan laba yang dihasilkan perusahaan semakin kecil ya teman-teman. Semakin kecil laba yang dihasilkan perusahaan, maka berpengaruh juga kepada dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, atau effect to decrease earning after tax toward to effect to dividend. Nah, teman-teman, di sini apabila perusahaan memiliki rasio debt to equity rasio yang lebih rendah, maka di sini semakin bagus perusahaan tersebut karena di sini kemampuan pembayaran kewajiban jangka panjang perusahaan itu semakin rendah. Kenapa? Karena di sini perusahaan itu tidak terbebani oleh beban bunga yang harus dihasilkan perusahaan, yang harus dibayarkan perusahaan, dan di sini hutang yang dimiliki perusahaan itu juga jauh lebih rendah seperti itu. Nah, di sini perlu kita pertimbangkan ya teman-teman, di sini kalau misalkan perusahaan yang memiliki rasio dari debt to equity rasio lebih dari 1 kali, sehingga di sini kalau menghasilkan rasio debt to equity rasio yang lebih dari 1 kali itu bakalan berpengaruh banget ya tadi terhadap laba perusahaan. Nah, kalau di sini semakin besar dari debt to equity rasio, laba perusahaan bakalan semakin menurun, dan otomatis juga di sini kalau laba perusahaan semakin menurun, harga saham perusahaan juga pasti bakalan berpengaruh juga teman-teman seperti itu. Nah, di sini biasanya sih ya, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang memiliki debt to equity ratio yang cukup tinggi, di sini itu perusahaan tersebut juga pasti bakalan kurang dipercaya juga kepada para pemegang saham. Kalau misalkan perusahaan di sini membutuhkan dana untuk ekspansi usaha, di sini ternyata debt to equity ratio-nya cukup tinggi, dia mau menerbitkan ekuitas lagi kayak gitu, atau menerbitkan saham baru lagi untuk digunakan untuk ekspansi usaha, di sini juga kurang bakalan dipercaya oleh para pemegang saham, karena di sini asumsinya seperti ini deh. Misalkan sebagai contoh, misalkan di sini ada Mas Bayu sama Mas Febri. Misalkan di sini Mas Bayu tahu kayak gitu Mas Febri di sini orangnya sering utang kayak gitu. Misalkan di sini Mas Bayu tahu misalkan Mas Febri itu sering utang kepada Mas Reja. Misalkan di sini Mas Febri itu punya utang kepada Mas Reja misalkan sebanyak 1 juta. Nah, terus habis itu misalkan di sini Mas Febri itu punya utang kepada Mbak Putri misalkan di sini banyak 2 juta kan kayak gitu. Nah, di sini ternyata tadi Mas Febri mau minjem utang kan kayak gitu, minjem utang kepada Mas Bayu kan kayak gitu istilahnya. Baik, gue mau ngutang nih kayak gitu ke lu kayak gitu, misalkan sebanyak 1,5 juta rupiah. Nah, Mas Bayu kan tahu kan kayak gitu, karena di sini Mas Febri banyak utang. Kira-kira kalau kamu menjadi Bayu, apakah kamu bakalan melakukan peminjaman nggak utangnya tersebut kepada Bayu? Kepada tadi Mas Febri.
tentu pasti nggak bakalan mau kan, karena di sini tadi Mas Febri tersebut memiliki banyak hutang di beberapa orang. Nah, kalau misalkan kita bakalan meminjamkan, ya kalau duit kita balik, kalau duit kita nggak balik, kan pasti kan bakalan beresiko banget ya teman-teman, kayak gitu istilahnya. Lebih baik duit yang kita miliki itu diproduktifkan untuk hal yang lain daripada kita pinjamkan kepada teman kita. Namun di sini teman kita tersebut itu, kita sudah ngelihat track record-nya di sini cukup banyak memiliki hutang kayak gitu. Nah, sama juga ya teman-teman, seperti perusahaan juga. Kalau misalkan di sini perusahaannya itu cukup banyak memiliki hutang, nah terus ternyata perusahaan tersebut di sini butuh dana untuk ekspansi usaha. Nah, otomatis di sini misalkan perusahaan butuh dana untuk ekspansi usaha, dia menerbitkan saham baru, otomatis para pemegang saham juga tidak bakalan percaya untuk istilahnya dari penerbitan saham barunya tersebut akan dibeli oleh para pemegang saham. Seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, penting banget nih ya bagi kita kalau misalkan kita ingin membuat keputusan investasi, itu penting banget kita harus mencari dari rasio hutang perusahaan tersebut yang cukup rendah. Yang mana sih perusahaan-perusahaan tersebut yang cukup rendah? Nah, kalau semakin rendah dari rasio debt to equity ratio, otomatis kan perusahaan tersebut lebih kecil dari resiko keuangannya. Berarti kan perusahaan tersebut lebih sedikit hutang yang digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan kan gitu. Nah, otomatis juga kalau misalkan perusahaan tersebut mengalami misalkan di sini dari kondisi perekonomiannya sedang tidak bagus, otomatis juga kan kalau misalkan perusahaan di sini yang memiliki rasio debt to equity ratio terendah, nah perusahaan tersebut juga tidak terbebani oleh beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, ini ya istilahnya perlu kita pertimbangkan banget ya, kita harus mencari dari rasio debt to equity ratio yang terendah. Nah, jadi di sini tuh biasanya dari rasio debt to equity ratio terendah itu bisa menjadi salah satu dari tolak ukur untuk bagi para pemberi pinjaman sekaligus juga para pemegang saham. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, penting banget nih kayak gitu istilahnya kita mempertimbangkan kayak gitu perusahaan kita itu bergeraknya, yang akan kita buat keputusan investasinya itu perusahaan tersebut bergeraknya di sektor apa kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini dari rasio debt to equity ratio salah satu perusahaan di sini tidak bisa ya menjadi tolak ukur, namun di sini perlu kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang di sektor sejenis. Misalkan sebagai contoh Bank BCA di sini. Nah, terus habis itu kita perlu bandingkan lagi dengan perusahaan-perusahaan yang sektornya sama di sektor bank. Misalkan selain Bank BCA, misalkan ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank CIMB Niaga, misalkan gitu. Nah, itu kan berarti kan sektornya sama kan. Nah, perlu kita lihat lagi dari rasio debt to equity ratio-nya perusahaan mana sih yang paling rendah dari debt to equity ratio, maka semakin cukup bagus perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba di masa mendatang. Nah, jadi di sini a very important consider the industry which the companies operates. Nah, jadi kita perlu pertimbangkan banget ya. Nah, di sini kita sih ya biasanya para investor itu sepakat banget untuk beberapa sektor-sektor di sini itu membuat kesepakatan apabila perusahaan yang bergerak di sektor banking, insurance and financing atau di sektor keuangan, di sini batas toleransi dari debt to equity ratio itu sebesar 6 kali. Nah, jadi di sini maksudnya itu bagaimana? Nanti akan saya jelaskan kembali lagi untuk yang 6 kalinya itu hasilnya bagaimana. Nah, terus selanjutnya di sini untuk yang batas toleransi dari sektor konstruksi di sini sebesar 3 kali. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi di sini masih di toleransi ya, begitu istilahnya untuk debt to equity ratio-nya sampai 3 kali. Nah, sedangkan selain dari sektor banking dan konstruksi di sini itu untuk hutang dari perusahaan di sini maksimal 2 kali dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan, seperti itu. Atau di bawah dari 2 kali itu lebih bagus, atau nggak ada hutang sama sekali itu sangat lebih bagus sekali teman-teman. Nah teman-teman, lalu bagaimana sih cara untuk menghitung dari rasio debt to equity ratio ini? Baik, caranya simpel aja sih ya teman-teman. Kita tinggal mencari dari rumus dari debt to equity ratio adalah seperti ini. Nilai dari hutang jangka pendek perusahaan itu berapa ditambahin dengan nilai dari total ekuitas, total dari hutang jangka panjang perusahaan, di sini ralat maksudnya total hutang jangka panjang perusahaan, nilai dari hutang jangka pendek tambahin sama nilai dari hutang jangka panjang digabungkan atau biasa disebut sebagai total dari liabilitas, itu dihasilkan berapa, terus habis itu diproksikan atau dibagi dengan nilai dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Semakin kecil dari rasio debt to equity ratio berarti menandakan perusahaan tersebut semakin sedikit untuk menggunakan hutang untuk kegiatan operasional usaha perusahaan atau ekspansi usaha perusahaan.
perusahaan. Nah, untuk yang rasio debt to equity ratio ini berbanding terbalik ya teman-teman dengan rasio dari return equity. Kalau return equity semakin besar tadi dari rasionya maka semakin bagus. Sedangkan kalau debt to equity ratio semakin kecil dari rasionya itu maka semakin bagus. Namun kalau debt to equity ratio semakin besar itu rasionya akan semakin buruk, menandakan perusahaan tersebut cukup buruk jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sejenis. Oke teman-teman, ini saya ngambil salah satu contoh ya perusahaan dengan kode saham MIKA atau Mitra Keluarga Karya Sehat. Di sini perusahaan ini bergerak di sektor rumah sakit. Di sini perusahaan tersebut operasional usahanya itu lebih banyak mengelola rumah sakit yang berada di wilayah Jabodetabek dengan nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit Mitra Keluarga. Nggak cuma di Jabodetabek saja, namun di sini ada beberapa rumah sakit yang dikelola ada di Tegal dan beberapa di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk dari total ekuitas perusahaan di sini itu kita bisa lihat untuk total ekuitas perusahaan itu sebesar ini 6197 sekian. Di sini kebetulan untuk datanya itu disajikan dalam rupiah penuh ya. Kan biasa nanti tergantung dari masing-masing perusahaan, mungkin ada yang disajikan dalam ribuan rupiah atau dalam jutaan rupiah. Nah, untuk total ekuitasnya di sini kita bisa lihat untuk jumlah total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 5562 sekian ini. 5562 770 878 578. Oke, coba kita akan menghitung dari berapa sih rasio dari debt to equity ratio yang dimiliki perusahaan dengan kode saham MIKA ini. Oke, kita bisa lihat tadi untuk debt to equity ratio-nya sekian. Nah, kan untuk rumus dari tadi, untuk debt to equity ratio kan nilai dari hutang dibagi dengan nilai dari total modal sendiri. Nah, total modal sendirinya ini kita udah dapat sebesar 5562 sekian ini. Nah, berarti kita tinggal mencari dari total utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang dihasilkan perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk utang jangka pendeknya sebesar 669 miliar sekian. Oke, berarti utang jangka pendek perusahaan itu sebesar 669,88,758,565. Terus habis itu ditambahin dengan hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Di sini hutang jangka panjang perusahaan itu sebesar 198, 688, 038, 032, 257. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman dari rasio hutang yang dimiliki perusahaan jika dibandingkan dengan total ekuitas jauh lebih besar dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, berarti di sini aja kita udah bisa ketebak teman-teman itu ya, hutang yang dimiliki perusahaan itu jauh lebih kecil kayak gitu. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya, jika kita lakukan hasil pembagian kayak gitu, misalnya nilai dari hutang ditambahin dibagi dengan nilai ekuitas perusahaan, dapatkan hasilnya itu sebesar 0,1560 atau kita ambil 2 desimal aja ya, berarti 0,15 kali. Berarti rasio debt to equity ratio perusahaan MIKA di sini sebesar 0,15 kali. Nah, 0,15 kali di sini itu perlu kita bandingkan lagi dengan perusahaan-perusahaan yang sama-sama bergerak di sektor MIKA ini atau di sektor rumah sakit. Nah, nanti kita perlu bandingkan antara perusahaan MIKA sama perusahaan-perusahaan lain, perusahaan mana sih yang paling bagus, seperti itu teman-teman. Nah, ternyata kalau misalkan perusahaan MIKA di sini debt to equity ratio-nya paling rendah, ya berarti di sini ya perusahaan MIKA dari sisi keuangan perusahaan, dari sisi hutang di sini perusahaan tersebut paling rendah menggunakan hutang. Seperti itu teman-teman. Oke, berarti kan di sini kita bisa lihat ya untuk sektor MIKA itu kan tadi seperti yang di dalam penjelasan saya sebelumnya teman-teman. Nah, untuk batas toleransinya kan di sini untuk yang sektor dari selain banking dan konstruksi itu maksimal 2 kali. Nah, berarti kan di sini kan untuk sektor MIKA tadi kan nilainya itu debt to equity ratio-nya sebesar 0,15 kali, kan berarti kan 0,15 kali itu di bawah dari 2 kali ya teman-teman. Berarti ini masih ditoleransi. Nah, lalu bagaimana misalkan sebagai contoh ada lagi sebagai pembandingnya, misalkan di sini ada perusahaan misalkan Siloam Hospital dengan kode sahamnya Silo. Ternyata di sini dapatkan hasil misalkan ya sebagai contoh debt to equity ratio perusahaan sebesar 2,15 kali. Nah, berarti kan di sini debt to equity ratio dari perusahaan Silo itu jauh lebih besar daripada 2 kali dari standar ini. Berarti di sini perusahaan tersebut kurang bagus. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kan tadi sempat kita menjelaskan ya debt to equity ratio itu rumusnya itu
nilai dari hutang perusahaan, baik itu hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang perusahaan, dibagi dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Nah, kalau semakin rendah dari debt equity ratio perusahaan, berarti hutang perusahaan tersebut lebih sedikit ya, jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan. Namun, debt equity ratio perusahaan yang memiliki lebih besar daripada 1 menandakan bahwa perusahaan tersebut itu memiliki hutang yang cukup besar. Nah, otomatis juga memiliki risiko juga cukup besar karena harus menanggung beban bunga yang cukup tinggi, seperti itu teman-teman. Nah, selain dari itu, di sini juga sama ya seperti tadi saya jelasin antara Mas Bayu sama Mas siapa tadi ya, saya lupa tuh. Mas Bayu sama Mas Febri. Nah, ini misalkan ini Mas Bayu, nah ini Mas Febri. Nah, Mas Febri bilang, kan kayak gini, tanam saja duitmu di perusahaan saya walaupun banyak utangnya, yang penting kreatif dalam berbisnis, kata Mas Febri kan gitu. Nah, Mas Bayu karena udah tahu kan dari rasio debt to equity ratio, semakin kecil rasio debt to equity ratio berarti kan utang perusahaan semakin kecil, namun kalau rasionya semakin besar berarti perusahaan tersebut cukup banyak utangnya. Nah, Mas Bayu bilang itu mah bukan kreatif namanya, tetapi kere aktif. Maksudnya di sini bagaimana istilahnya, udah banyak hutang di sini namun masih aja kayak gitu istilahnya ya, meminjam lagi kepada orang lain, nah kayak gitu. Nah, jadi di sini seperti saran dari Warren Buffett, usahakan di sini kita harus mencari perusahaan yang memiliki hutang yang rendah. Kalau bisa sih yang lebih dari tidak lebih dari 1 atau lebih kecil daripada 1 rasio dari debt to equity rasio perusahaan. Oke, teman-teman, sedikit overview ya dari strategi Warren Buffett di nomor 62. Calculus or algebra were required to be a great investor. I would have to go back to delivering newspaper. Nah, jadi masa kecilnya dari Warren Buffett di sini itu sebelum jadi investor yang sukses di dunia, di sini itu merupakan sebagai loper koran ya, kayak gitu istilahnya, mengirimkan koran antara satu rumah ke rumah yang lain kayak gitu. Nah, jadi di sini itu untuk memahami mengenai keuangan perusahaan ini atau menjadi pemegang saham hebat itu bukan kemampuan matematika yang dibutuhkan ya, bukan ibaratnya matematika kayak kalkulus atau algebra. Mungkin kalau di keuangan mungkin kalkulus mungkin diajarin ya kayak gitu istilahnya. Nah, namun di sini cuma cukup untuk matematika simpel aja, cuma cukup untuk memahami penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, ataupun menghitung persentase serta mengestimasikan probabilitas secara cepat, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sedikit overview ya, mungkin ada yang nggak tahu kayak gitu Warren Buffett itu siapa. Oke, teman-teman, Warren Buffett merupakan salah satu dari investor yang cukup sukses ya dalam dunia pasar modal. Di sini itu Warren Buffett itu sudah sempat memegang Coca-Cola atau salah satu dari pemegang saham Coca-Cola. Di sini dia beli itu pada saat market atau pasar bursa efeknya dari Amerika Serikat di tahun 1987. Dia membeli saham Coca-Cola sebanyak 1 miliar US dollar. Di sini di harga $2,45 per lembar sahamnya, dan memegang sebesar 10% dari pemegang saham Coca-Cola. Nah, jadi kalau misalkan kalian membeli saham Coca-Cola ya asumsinya berarti ya keuntungan yang dihasilkan dari Coca-Cola itu ya masuknya ke Warren Buffett ini. Nah, sama seperti kalau misalkan kalian membeli saham perusahaan, misalkan kalian membeli sahamnya Indofood atau misalkan membeli sahamnya Indomie atau sahamnya Unilever. Nah, setiap dari penjualan yang dihasilkan perusahaan, keuntungannya itu pasti bakalan lari ke para pemegang sahamnya. Nah, di sini itu dia membeli saham Coca-Cola di tahun 1987 atau di awal 1987 di harga 2,45. Nah, di awal 1988 di sini dalam sekitaran 2,45 itu di awal 1988 atau di akhir 1987. Namun pada bulan September tahun 2017 kemarin di situ saham Coca-Cola itu bergerak di kisaran Rp45,50 per lembar saham. Bayangin, dia cuma modal awalnya di sini $2,45 $2,45 di sini melesatnya cukup tinggi menjadi $45,50 per lembar saham dari Coca-Cola. Bisa dibilang nih naiknya hampir lebih kali ya dari 10.000 atau 1.000 kali lipat ya kayak gitu. Saya juga kurang paham nih naiknya berapa kali kan gitu. Mungkin kalian bisa hitung sendiri kayak gitu. Nah, di sini memiliki rata-rata keuntungan atau dari keuntungannya itu atau dengan menggunakan CAGR itu sebesar 11% per tahun.
Nah, jika bisa dibilang Warren Buffett itu pengen kalau bisa sih yang memegang saham Coca-Cola ini ya kalau bisa sih selamanya kan kayak gitu. Dia bilang if I eat 2,700 calorie a day, a quarter of that Coca-Cola sebagiannya itu ya dari 2.700 kilokalori yang dia konsumsi ini ya sebagiannya itu ada dari konsumsi dari Coca-Cola. Namun di sini ya jangan banyak-banyak ya, untuk minum Coca-Cola juga nggak baik untuk kesehatan. Nah, di sini kita bisa lihat ya overview, saya ngambil dari website ID Investing. Di sini di tahun 2002 aja saham Coca-Cola itu bergerak di kisaran $20 per lembar saham. Nah, terakhir di tahun 2018 kemarin saya sempat mencari saham Coca-Cola itu bergerak di kisaran $44 per lembar saham. Nah, jadi di sini tuh ya istilahnya ya saham itu ya tergantung bisa naik atau turun, bergerak fluktuatif tergantung dari kinerja perusahaan. Oke teman-teman, mungkin itu tadi saja ya sedikit overview mengenai rasio dari debt to equity rasio perusahaan. Semoga bermanfaat materi kali ini. Subhanallah wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali lagi pada video selanjutnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zihat Al-Kausar dengan NIM 9620190060 dan rekan saya Hervi Nadia Putri dengan NIM 9620190058 dari kelas 2 PK3 jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Balikpapan. Di video kali ini kami akan membahas mengenai profil perusahaan PT Astra Grafia Tbk. Astra Grafia Tbk. PT Astra Grafia Tbk yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1975 yang bertempat di Jakarta, Indonesia, yang bertujuan untuk menjadi mitra pilihan dalam layanan printing dan digital, serta menghadirkan layanan printing dan digital yang bernilai. PT Astra Grafia Tbk merupakan perusahaan multinasional yang melayani penjualan dan purnajual produk Fuji Xerox. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam barang kebutuhan hidup lainnya. PT Astra Grafia Information Technology salah satu anak perusahaan dari PT Astra Grafia Tbk. PT Astra Grafia Tbk atau ASGR merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. Astra Grafia adalah eksklusif distributor dari Fuji Xerox yang memasarkan mesin fotokopi, printer, dan scanner, menyebutkan diri sebagai document solution provider, juga mempunyai outlet untuk menangani percetakan dengan nama Xprint, dan merupakan satu-satunya perusahaan yang ada dan tidak dimiliki oleh Fuji Xerox maupun Xerox Corporation. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, Astra Grafia bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, jasa konsultasi, jasa kontraktor peralatan dan perlengkapan kantor, teknologi informasi, telekomunikasi dan penyertaan modal pada perusahaan dan badan hukum lainnya. Kegiatan utama Astra Grafia saat ini adalah menyediakan solusi dokumen dan solusi teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup semua aspek siklus dokumen. PT Astra Grafia Tbk meraih penghargaan sebagai perusahaan inovatif di Indonesia Most Innovative Business Award 2019. Pada tahun 1989, ASGR memperoleh pernyataan efektif Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ASGR kepada masyarakat sebanyak 3.075.000 saham dengan nominal Rp1.000 per lembar saham.
dengan harga penawaran perdana 8.550 per lembar saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinerja keuangan perusahaan berdasarkan metode valuasi saham discount cash flow atau DCF. Metode DCF sendiri terdiri dari 10 kriteria atau tahapan untuk memvaluasi suatu saham. Ini adalah tahapan yang pertama, yaitu memperoleh data dividen, EPS, dan PER saham yang akan divaluasi selama 10 tahun terakhir. Data dividen dan EPS bisa kalian dapatkan dari annual report perusahaan terkait. Harga saham dapat dilihat di website duniainvestasi.com. PER didapatkan dengan membagi price dengan EPS atau laba per saham. Tahap kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividend per share dan EPS growth. Mengambil data yang sama dengan sebelumnya, maka untuk menghitung DPR adalah dengan membagi dividen dan EPS. Kemudian EPS growth dihitung dengan menggunakan rumus CAGR yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Tahap ketiga adalah menghitung future value EPS dan proyeksikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh tersebut, untuk tahun 2020, EPS T-1 merupakan EPS tahun sebelumnya, yaitu EPS tahun 2019. Future value EPS didapatkan dengan menghitung present value atau EPS T-1 dikali 1 plus G. G adalah growth atau CAGR yang sudah dihitung pada tahap kedua. Tahap keempat adalah menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan contoh tersebut, FEPS merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap ketiga, sementara DPR merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap kedua. Sehingga FE dividen didapatkan dengan mengkalikan FEPS dengan DPR. Tahap yang kelima adalah menghitung FE harga saham. FEPS di sini merupakan FEPS hasil perhitungan pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10 yang pada contoh ini adalah tahun 2009. PER di sini adalah PER yang terendah selama 10 tahun terakhir. Datanya berasal dari tahap pertama. Sehingga FE harga saham didapatkan dari FEPS tahun ke-10 dikalikan dengan PER dengan nilai terendah selama 10 tahun terakhir. Tahap yang keenam adalah menghitung FE total. FE price adalah FE harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap kelima. Nilai dividen diambil dari hasil perhitungan FE dividen pada tahun ke-10 atau tahun 2029 pada tahap keempat. Jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil FE total. Tahap ketujuh adalah menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Risk-free rate dan risk premium dapat dilihat pada website ibpa.co.id atau market-risk-premia.com. R adalah hasil penjumlahan risk-free rate dan risk premium. Tahap ke-8 adalah menghitung present value atau harga wajar saham. FE adalah FE total yang telah dihitung pada tahap ke-6. Rasio R pada tahap ke-7 kemudian ditambah 1, sehingga didapatkan hasil harga wajar saham dari pembagian future value dan 1 plus R. Setelah mengetahui harga wajar dan harga saham di pasaran pada saat itu, barulah dapat menentukan apakah harga saham perusahaan undervalued atau overvalued. Pastikan perusahaan tujuan untuk diinvestasikan merupakan kategori undervalued ya. Tahap yang ke-9 adalah menganalisis margin of safety. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah mencari tahu harga saham di pasaran atau di Bursa Efek Indonesia pada saat terkait. Kemudian, untuk menghitung margin of safety adalah dengan cara mengurangi harga wajar saham dengan harga saham di pasaran saat itu. Selisih di antara keduanya lalu dibagi dengan harga wajar saham, sehingga dapat diketahui besaran margin of safety-nya. Tips: pilihlah perusahaan dengan margin of safety paling rendah minimal 35%. Tahap ke-10 merupakan tahap terakhir namun juga merupakan tahap terpenting, yaitu menentukan hasil keputusan investasi. Dari tabel tersebut dapat dilihat pendapatan perusahaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana merupakan suatu hal yang baik tentunya. Dari segi utang, rata-rata total utang tidak ada yang melebihi pendapatan. Jumlahnya pun tidak sampai setengah dari pendapatan, dan sempat mengalami penurunan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2016 dan 2018. Artinya, dapat dikatakan perusahaan mengelola keuangannya dengan cukup baik.
Dilihat dari rasio DER-nya yang masih berada di kisaran idealnya, yaitu di bawah 1 atau 100%. Penjelasan lebih rinci mengenai rasio keuangan akan dijelaskan pada bagian compare emiten selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membandingkan perusahaan Astragrafia dengan perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor dan subsektor yang sama, yaitu Metro Data Electronics dengan kode saham MTDL dan Anabatic Technologies dengan kode saham ATIC. Metrodata Elektronik Tbk adalah perusahaan teknologi informasi yang bergerak di bidang penyediaan produk dan layanan IT, serta produk dan layanan berteknologi tinggi lainnya. Perusahaan beroperasi dalam 3 segmen, distribusi yang mencakup penjualan perangkat keras dan perangkat dasar, seperti perangkat penyimpanan data, terminal, memori dan perangkatnya, solusi termasuk penyediaan layanan pemeliharaan, penyewaan perangkat keras, dan perangkat lunak, penjualan perangkat lunak manajemen sistem, middleware, perangkat lunak, server dan sistem tingkat tinggi, dan konsultasi yang menyediakan layanan profesional untuk konsultasi, implementasi, dan pelatihan. 2. Anabatic Teknologi Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam distribusi perangkat lunak dan perangkat keras teknologi informasi. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 4 segmen: integrasi sistem, layanan proses bisnis, outsourcing, layanan outsourcing IT, dan distribusi produk IT bernilai tambah. Sekarang mari bandingkan kinerja perusahaan satu dengan perusahaan lainnya berdasarkan rasio-rasio keuangannya. Pertama-tama ada rasio ROI. Kita disarankan untuk mencari saham yang memiliki ROI yang meningkat serta cukup stabil. Angka ROI sebaiknya kalau bisa minimal 10%. Semakin tinggi rasio ROI semakin baik. Dari keempat perusahaan dengan sektor dan subsektor yang sama tersebut, MTDL lah yang memiliki rasio ROI tertinggi, yaitu sebesar 15,61%. Perbandingan selanjutnya adalah dengan membandingkan rasio DER-nya. Kebalikan dari rasio ROI, secara umum para investor disarankan untuk mencari saham yang memiliki DER tidak lebih dari 1. Dari keempat perusahaan tersebut, ASGR lah yang memiliki rasio DER paling rendah. Selanjutnya ada dividend yield. Carilah saham yang memiliki dividend yield yang cukup besar karena hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Disarankan dividend yield minimal 3%. Dari keempat perusahaan tersebut, ASGR lah yang memiliki rasio dividend yield tertinggi yaitu sebesar 8,92%. Ringkasnya, seluruh perbandingan perusahaan tadi akan menjadi seperti ini. Untuk EPS, carilah perusahaan yang memiliki EPS yang bertumbuh dari waktu ke waktu atau trend positif. EPS yang menanjak menunjukkan perusahaan bertumbuh dengan baik. Kemungkinan besar penjualan dan labanya naik. Sebaliknya, EPS yang turun menunjukkan penurunan penjualan dan laba. Untuk PER, sebuah saham dianggap murah bila PER-nya lebih rendah daripada PER rata-rata di dalam sebuah industri terkait. Alternatifnya, bila kita tidak melihat PER industri sebagai patokan umumnya, saham dengan PER di bawah 10 kali dianggap murah dan saham yang memiliki PER di atas 20 kali dianggap mahal. Selanjutnya adalah PBV. Misalkan PBV sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar 2 kali lipat dibanding dengan kekayaan bersih suatu perusahaan. Umumnya investor disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang rendah daripada rata-rata PBV industri. PBV yang tinggi bisa jadi disebabkan oleh harga pasar yang sudah terlampau tinggi. PBV rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah atau undervalued. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan terbaik pertama adalah ASGR, yang kedua adalah MTDL, dan yang ketiga adalah ATIC. Meski secara keseluruhan dapat dikatakan ASGR dan MTDL memiliki skor yang sama, namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita disarankan untuk mencari saham yang memiliki dividend yield yang cukup besar karena hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Di antara keduanya, ASGR lebih unggul karena memiliki rasio dividend yield lebih tinggi dibanding dengan MTDL.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya, khususnya kepada Pak Aditya Ahmad Rakim SEME, selaku dosen pasar modal Politeknik Negeri Balikpapan atas ilmu-ilmu bermanfaat yang telah diajarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.